5 hari. 10, Iya, 11, 5 hari. 12, 13, 14, 6. 5 hari. Terus 6. nanti 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13. Oh, iya 6 hari. 6 hari. Iya. 6 hari. Terus nanti langsung menemani Mas Danang olahraga. Loh, Silat. emang kamu nggak jadi Jadi aku jadi ikutan. Tapi ikutannya ya suka-suka aku ya, ntar tergantung daya tahan tubuh. Jadi aku juga pertama kali naik kereta api ini. Ini kedua kali, berarti pertama kali untuk ke Cirebon waktu mau host Masih Dunia Lain. Bismillah, tapi seru sih naik kereta soalnya semuanya bersih di sini. Kita akan jalan-jalan bersama Traveloka dulu. sama Traveloka. Jadi nanti kita akan memberikan keseruan-keseruan di stories aku atau di Oke. See you di Magelang dan Yogyakarta. Sudah mau nyampe. Jogja. Sudah nyampe Jogja. Sebenarnya kita tuh. Oke, udah sampai di Hotel Kanaya Magelang. Mari kita masuk. Ini adalah rumah kita. Tata. Nah, ini lantai satunya. Jadi kayak konsepnya apa ini sayang? Ya, Nyebutnya. rumah. Ini kayak rumah, bawah ruang tamu. Terus di depan tuh kafe sebenarnya. Iya. Nih aku kasih lihat ya. Tuh, gemes-gemes ya kafenya. Harganya affordable banget. Jadi, aduh ketutupan. Harganya itu 700.000. Ini kita yang deluxe Lombok. Gitu. Kita naik ke atas ke kamarnya. Itu kamar mandi. Oh, ini kamar mandi di sini. Kamar mandinya di sini. Oke. Itu di bawah ya. Ini kita naik. Ini. Tuh. Hihi. Wah, asik banget. Kamu suka nggak? Tuh. Ntar pagi-pagi dibuka tuh biar enak udaranya. Seru. Kita di sini cuma 3 hari sih. Kayak 3 hari terus kita pindah lagi. Oke. Nah, TV-nya di bawah doang. Ini dingin sih. Oh, AC-nya dihidupin. Nah, ternyata ada AC di sini. Jadi sangat dingin. Tuh. Jadi kita pagi-pagi bisa kayak, "Mbak, mau kopi dong." Tuh. Gemes ya. Tuh kolam renangnya di situ. Tuh, simple. Oke, kita lagi makan malam di cafe depannya Hotel Kanaya. Standar mie rebus, tapi enak banget. Ini mie godok. Kalau Kayak Mas aku Danang mie pengen. godok. Ya, aku pengen. Bikinnya tuh niat cantik gitu loh. Terus sama tadi ada tambahan 3. Ya. Bumbunya ini gimana? Tapi dagingnya enak, seger gitu. Kayak belanja hari ini dimasak hari ini. Nah, Selamat pagi. gimana daerah? Kita lagi menunggu sarapan nih. Sarapan pagi hari ini. Iya, jangan ke aku dong. Apa? Ke Tahira aja. Aku
semalam baru akhirnya mempelajari senam 1 yang diajarin sama Empu dari Krida Yuda Sinalika. Gerak perang yang dipercepat, Gerak perang. yang disegerakan. Oh, gerak perang yang dipercepat atau disegerakan. Pokoknya kemarin latihannya seru banget, menyenangkan sekali. Terus mempelajari gerakan-gerakan baru yang biasanya cuman ngeliat Mas Danang latihan doang di rumah, ternyata bisa tahu detailnya kayak gimana. Jadi di badan juga rasanya enak banget. Kemarin bumbunya juga enak. Tapi Galabi karena basic usunya kuat, kemarin gerakannya jadi langsung bagus. Kata Empu gerakannya langsung bagus, hebat banget ya. Alhamdulillah, terima kasih masih ada sisa-sisa tenaga. Kirain Tahira nggak bakal capek ya, karena gerakannya kayaknya gitu doang, taunya capek ya Tahira. Capek. Dan emang lagi mau belajar yang satu nafas gitu. Nah, satu nafas, satu putaran. Satu nafas, satu set, satu putaran gitu. Jadi semoga latihan hari ini juga bermanfaat lagi. Terus deg-degan sih sebenarnya. Semoga lancar deh pokoknya nanti latihannya. Tapi sebelum itu mau ke Candi Borobudur dulu. Jam kota. Sekarang kita sudah di Candi Borobudur. Tapi nggak boleh naik ke candinya karena lagi ada apa tadi, Seng? Karena masih suasana COVID, jadi untuk menghindari tumpukan orang kali ya. Iya, tapi Jadi nanti nggak boleh. kita boleh sih 1 meter di depan candinya. Untuk pembelian tiket bisa dibatalkan 1 orang, ya. Yang lainnya tentunya ditutup. Ditemukannya waktu dulu masih masa penjajahan Belanda. Yang namanya orang Belanda, Pak. Yang nemuin waktu itu Stamford Raffles. Ini waktu ditemukan candinya kondisinya kayak gini. Karena ini candi kan tertimbun tanah, nggak kelihatan batunya kayak gini waktu ditemukan. Ini candi tahun 1006 karena letusan Gunung Merapi yang dahsyat sekali, ditinggalkan orang Buddha yang di sini. Orang Buddhanya sangat banyak, jadi penduduk di sini mayoritas orang Buddha semua. Karena letusan dahsyat tadi semua pada mengungsi ke Jawa Timur. Waktu ditinggalkan, Candi Borobudurnya itu tertutup abu tebal Merapi. Jadi ditinggalkan tahun 1006 ya Mas ya. Ditemukannya tahun 1814. 800 tahun lebih dikit baru ditemukan candi. Karena ditinggalkannya tertutup abu tebal Merapi, 800 kemudian sudah berubah menjadi tanah. Di atas candinya itu sudah banyak tumbuh rumput maupun pohon-pohon pendek di sana kayak bukit gitu. Kalau didirikannya candinya sih tahun 800 oleh dinasti Salendra. Tapi 1006 ditinggalkan karena letusan dahsyat Merapi. Sebelum ada letusan itu juga ada gempanya juga. Dimanapun gunung berapi, sebelum meletus itu pasti ada gempa. Karena nih gempanya juga lumayan dahsyat. Jadi candinya sebelum meletusnya Merapi itu sudah rusak. Jadi setelah letusan ditinggalkan. Karena di sini itu penduduknya mayoritas Buddha, jadi bisa membangun candi yang sebesar ini. Ini candi Buddha terbesar di dunia. Jadi kalau orang-orang Buddhanya itu merayakan Waisak, itu kalau belum pernah merayakan di Candi Borobudurnya, seolah dia itu kehidupannya belum komplit gitu. Kayak belum naik haji, Pak ya? Nah, kayak gitu. Jadi orang Buddhanya Thailand, orang Buddhanya Jepang, orang Buddhanya Cina, itu kalau belum nyampe ke sini itu ya belum umroh gitulah. Iya. Kayak gitu.
Oke Pak. Iya. Jadi ketika ditemukan kondisinya kayak gini setelah pembersihan tanah di atas candi, kemudian candinya ini direnovasi oleh pemerintah Belanda selama 4 tahun 1907 sampai 1911. 4 tahun perbaikan candi utuh lagi, bagian atasnya seperti ini, bagian bawahnya jadi kelihatan bentuknya lagi, orang bisa naik ke candi. Iya. Orang Budanya bisa merayakan Waisaknya lagi di atas candi gitu. Terima kasih Belanda. Gimana? Terima kasih Belanda ya Pak. Iya. Tapi 60 tahun ini setelah perbaikan Belanda, candinya ini amblas. Oh ambles. Amblesnya itu enggak bles gitu, enggak. Tapi lantai yang datar itu melengkung kayak gini. Kenapa bisa begitu? Karena dalam candinya adalah tanah. Kan sebelum dibangun candi, sebuah bukit kecil yang disusun batu sampai bukit ketutup. Dalamnya masih tanah gitu. Karena pendirian tanpa semen, jadi ketika musim hujan, air hujan yang meresap dalam candinya itu mengalir lewat dinding-dinding candi, lewat sela-sela batu tanpa semen tadi. Jadi tanah dalam candinya itu kena erosi selama 60 tahun. Jadi melengkung gitu. Kemudian ini candinya ini diperbaiki lagi oleh PBB 1973 sampai 1983. Gambarnya waktu direnovasi PBB di balik sini. Ini waktu diperbaiki oleh PBB. Ini setelah perbaikan oleh Belanda. Kemudian ini ketika tanah kena dalam candinya kena erosi, dindingnya jadi kayak gini. Jadi lengkung-lengkung Pak ya. Iya. Nah, kemudian diperbaiki oleh PBB kayak gini. Cara perbaikannya dalam candi yang tanah itu semua diganti dengan beton. Jadi sisi depan candinya batunya dibongkar, dipasang beton. Kemudian sebelah kanannya dibongkar, pasang beton, pasang lagi bongkaran batu agar gak keliru pemasangan batu. Sebelah timur ya dipasang sebelah timur, yang utara juga dipasang di sebelah utara. Jadi persisi itu dibongkarnya, dipasang beton, baru dipasang lagi itu bongkaran batu. Oke. Nah kalau di sininya nih, waktu ini Merapinya 2010 meletus. Walaupun ada gempa, karena dalam candi udah beton, nggak masalah, candi nggak ada yang rusak. Tahun 2006 gempa Bantul pernah dengar ya? Pernah. Nah itu kan lumayan dahsyat. Candi Prambanan pun karena fondasinya ukurannya sekecil itu, tapi candinya tinggi-tinggi, jadi ada yang runtuh juga Candi Prambanan. Dan dalamnya nggak ada beton tuh. Tapi dalam candinya ini karena beton, nggak ada yang rusak waktu gempa Bantul itu. Tapi dari sudut halaman yang di sebelah situ. Karena jalan utamanya itu kan baru direnovasi, belum selesai. Ya. Direncanakan selesai akhir Desember ini. Jadi nanti awal Januarinya orang bisa jalan lewat yang itu, yang baru direnovasi itu. Langsung naik ke tangga, langsung tepat di depan candi gitu. Yang payung pakai payung, panas sekali ya. Candinya kelihatan. Iya Pak. Nyewa payung 10.000 aja sampai pulangnya. Ini kalau ambil fotonya berdua, jadi grupnya itu bisa ketutup, berdirinya di sini. Saya mau foto berdua. Foto berdua, jadi orang-orang itu bisa ketutup gitu loh. Grupnya bisa ketutup. Yang tadi orang dari tengah tuh di mana Pak? Itu nanti kita lewatin. Oh nanti. Kita kan naik. Nanti aja yang lebih dekat aja Pak. Pengambilan foto paling bagus mah nanti dari belakang candi mah. Nah, ayo Pak. Paling bagus tuh. Nanti aja Pak, paling bagus Pak. Jadi dari sini kan puncak candinya, stupa paling besar itu kelihatan. Iya. Tapi kalau dari depan candinya itu tidak kelihatan. Karena halamannya sempit. Tapi kalau di belakang candinya itu halamannya luas. Jadi bentuk puncak candinya yang seperti itu bisa kelihatan lagi kayak gitu. Jadi ada 3 bagian ya Pak ya? Ya 10 tingkat dibagi 3 bagian. Yang paling bawah di pondasi candinya itu namanya Rupa Datu. Di atas pondasi
Di bagian tengah candi namanya Rupadatu. Yang bawah Kamadatu berarti. Kamadatu, Rupadatu. Paling atas yang bentuk tingkatnya bulat yang 3 tingkat. Arupadatu ya benar. Arupadatu. Ya Rupadatu. Ini Arupa Pimpom. Kamadatu pergambaran apa Pak? Kehidupannya masih menuruti hawa nafsu, masih dikuasai oleh nafsu. Kalau Rupadatunya orang-orangnya sudah bisa mengendalikan nafsu. Kalau yang Arupadatu orang-orangnya sudah bisa meninggalkan nafsu. Tidak memikirkan keduniaan, yaitu kekayaan, kekuasaan. Tidak nggak dipikirin lagi sama dia. Di Jakarta berarti orang-orangnya kebanyakan bawahnya Kamadatu Pak. Di bawah Kamadatu. Di bawahnya Kamadatu Pak. Kalau di sini mah di bawah Kamadatu Cakarayam lah. Mereka dikendalikan hawa nafsu Pak. Dikendalikan hawa nafsu. Iya, termasuk saya maksudnya Pak. Memang kehidupannya kayak gitu. Kamadatu pergambaran apa Pak? Kehidupannya masih menuruti hawa nafsu, masih dikuasai oleh nafsu. Kalau Rupadatunya orang-orangnya sudah bisa mengendalikan nafsu. Kalau yang Arupadatu orang-orangnya sudah bisa meninggalkan nafsu. Tidak memikirkan keduniaan, yaitu kekayaan, kekuasaan. Tidak nggak dipikirin lagi sama dia. Di Jakarta berarti orang-orangnya kebanyakan bawahnya Kamadatu Pak. Di bawah Kamadatu. Di bawahnya Kamadatu Pak. Kalau di sini mah di bawah Kamadatu Cakarayam lah. Mereka dikendalikan hawa nafsu Pak. Dikendalikan hawa nafsu. Iya, termasuk saya maksudnya Pak. Memang kehidupannya kayak gitu. Nah ini susunan batu candi. Waktu ditemukan candinya itu berada di sudut situ. Ketika pemasangan beton oleh PBB, ini kan di situ dibongkar batu. Ternyata di dalam sana itu ada pondasi awal candinya yang ukurannya kecil. Jadi waktu itu diketahui ada pondasi kecil seperti itu waktu pemasangan beton. Karena ukuran pondasinya terlalu kecil, di sebelahnya dipasang batu sebanyak itu sekeliling candi agar candinya tidak roboh. Kan di pondasi awal candinya itu di bawahnya ada relief itu, penggambaran orang-orang yang belum bisa menguasai nafsu. Iya. Jadi ada maknanya Pak ya. Iya. Tadi Bapak bilang banyak kepala Udah pada hilang itu. pada hilang sama Belanda diambil, ada yang dimuseumkan, Ada yang dikasihkan ke Raja Thailand. Iya. supaya rempahnya bisa dikasih ke mereka ya Pak ya. Iya, rempah Thailandnya selalu hasil rempahnya orang Thailand selalu dikasihkan ke Belanda. Ini awalnya yang ini Pak, awalnya yang itu ada ruangannya gitu kan Pak. Terus sekarang jadinya gini karena gempa. Karena gempa tahun 1006 sebelum letusan Merapi. Karena pemasangan batu tanpa semen, bentuknya ruangan gampang runtuh. Kalau bentuknya nggak ada ruangan sih nggak begitu inilah. Pak itu apa tuh Pak yang kayak tempat air tuh Pak? Yaitu saluran air lah. Ini nih, ini saluran air Pak. Saluran air yang bentuknya kepala gajah itu. Iya, itu saluran air. Kan di balik dindingnya di situ, itu adalah lantai. Di situ ada lorong. Lorongnya ada 4 tingkat, 1, 2, 3, 4. Di atas lorongnya itu tingkatan candi yang bentuknya bulat. Tingkat-tingkat yang tadi saya bilang. Di atasnya barisan stupa, dalamnya patung. Ya. Kalau dilihat ini bentuk ruangan yang paling bawah ini bentuknya kayak gini ya. Iya. Kalau yang paling atas itu sudah ada stupanya kecil. Iya. Beda kan? Beda Pak. Itu penggambaran kondisi hati orang yang duduk di situ. Jadi di sini dianya itu belum mendapatkan stupa. Kenapa? Karena dia sudah bisa mengendalikan nafsu, tapi kadang-kadang dia balik lagi suka minum. Kalau yang di atas itu, yang di atas sudah mendapatkan stupa itu, orang-orangnya pengendalian nafsunya sudah maksimal. Jadi udah nggak balik lagi ke perbuatan yang seperti itu. Kalau yang paling atas kan sudah bisa masuk dalam stupa. Iya. Karena dianya sudah bisa meninggalin nafsu. Jadi yang dipikirin bagaimana dia mencari bekal dalam kehidupan untuk sampai ke nirwana.
Kata orang Buddhanya nggak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi ini reliefnya, ini pintu depan kan Pak? Dari pintu Pintu depan, depan. muterinnya tuh searah Jarum jam. jarum jam. Iya. Oh, gitu baca reliefnya kayak baca komik. Kebalikan baca komik. Ini cara jarum jam ini. Ini dari sebelum kelahiran Buddha. Oh, oke. Kan Raja Sudadana sudah nikah dengan Dewi Mayanya itu 20 tahun, dianya itu belum punya anak. Kemudian dalam mimpinya itu ada gajah putih masuk ke dalam perut dia. Ternyata setelah itu dianya itu bisa hamil gitu. Waktu dilahirkan bayinya itu juga, si bayinya itu begitu dilahirkan langsung bisa jalan 7 langkah gitu. Yang dia pijat itu muncul bunga-bunga sucinya orang bunga terate. Kalau yang di atas ini kan ini ada stupanya, tadi saya bilang 72, total 72 kan, di bawah 32, 24, 16. 72 itu kan nomornya 7 plus 2, 9. 9 itu kan nomor paling atas. Itu filosofinya, ini orang-orang yang di dalam stupa ini hatinya sudah paling bersih, paling kualitasnya paling bagus gitu. Woi, jangan capek lo, woi. Woi, halo. Iya. Ini ada dikit lagi nih. Kami sekarang lagi ada di Shop Snack. Punyanya Pak Ganjar. Bukan. Banar. Shop Sop senerek spesial iga mogi ya pasti ya. Mari. Kalau tahira lidah sama daging. Ya, Pakai sambel. nggak usah dimedok-medokin, ngimbok. Lagi senang. Empu. Hai. Empu Dimas. Ini mau latihan. Itu empu. Ya empu. Dah. Golok juara. Golok satu atau golok dua? Golok putri itu yang pokoknya yang besar Ya. ujungnya gitu. Berat, Tapi di itu sininya lumayan. langsing pegangannya. Panjang tapi emang panjang. Yang Iya. Itu aku ya itu memang lumayan. usulnya itu. Juara sih, tapi kalau yang golok, kalau yang ini aku dapat perunggu toya tongkat. Kalau yang itu aku dapat perak waktu itu pas ujian. Kamu dong harusnya nyanyi Krisdayanti ya. Iya. Krisdayanti kan itu terus sekarang Oh, wushu wushu. melulu. Jadi dia olahraganya wushu dia. Oh, tapi iya sih. Tapi kan kalau aku kan waktu itu dari SMP, empu. Kalau Krisdayanti baru-baru aja Iya. tua ini dia. Mm-mm. Dan waktu itu aku karena ada balet kan, jadi ada bela Nyambung dirinya sih. nyambung karena kayak nari. Kalau balet nyambung banget. Van Damme tuh balet. Pakai silop. Hup. Salam. Ya, duduk kaki kiri maju. Untuk mengawali latihan hari ini, salam. Kita awali dengan berdoa dulu. Kita ambil sikap komo. Sikap komo itu adalah ibu jari adalah genggaman. Disilangkan tangan kiri depan. Sikap komo. Hup. Untuk mengawali latihan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai, tak turun, ya, lain, hup, leput, langsung berdiri. Salam. Salam. Bisa ya? Pernah kan? Belum, Bu. Belum sama sekali. Ini yang ngajarin ya? Di samping dada, sama gedruk itu, nah, ini gedruk ya, ya, hup,
pukul 1, tarik, 2, dibuka tangannya, muter, angkat kaki, pukul ke depan, ya berbalik, tapak, kaki samping, tangkap, tarik, rendah. Ya, biasa ungkut, berarti kedruk. Hup. Salam. Kamu hari ini coba. Mana Galabi jalan menuju tempat latihan. Capek. Top nggak? Top. Nyampe juga. Halo. Selamat datang di Kesatrian Cakraningrat. Bersama saya, Bleduk Seto. Empat, 5, 6, 7, 8. Penggerbakan habis latihan mau melawan Freza. Makan apa kamu, kumpel? 45 derajat. Kalau nggak kuat, capek sama begini nggak apa-apa loh ya. Perjalanan ke atas juga kira-kira Capek lah saya sama megang itu. Setengah jam nih naiknya. Mana? Masih lanjut ya? Yo. Gue jangan mikirin aku, nggak apa-apa. Aku harus mikirin dong. Tukeran sendal aja sama aku. Nggak apa-apa, aku tinggal nyeket. Karena aku pakai kaos kaki. Tapi kaos kakinya hancur. Saya tinggal nyeket. Masih Bu. Orang zaman dulu kenapa ya melakukan itu, mau ngapain? Gravitasinya makin ditambah. Nggak apa-apa. Aduh, ini orang buang sampah semua. Jangan lihat atas, lihatnya bawah hotel. Wah, udah terlanjur lihat atas lagi. Kenapa dibikin tangganya kayak? Kenapa nggak yang kayak di kulit itu? Kenapa nggak tangga jalan maksudnya? Ini langkahnya lihat tuh. Harus agak tinggi.
Kita semangat. Itu di ujung udah nyampe belum? Udah. Oke. Iya. Oke, mau. Wadaw. Tuh kita ke situ tuh. Apa kita perlu sprint? Gak usah so tau ya Gimbob. Di Jakarta akan dibangun MRT. Tiba-tiba tipis. Tangganya makin apa? Makin tipis. Let's go. Bapak nggak habis, stop dulu. Ayo sobat fighter. Oh, oke deh, si Hara banget. Tinggi banget tuh. Tangganya Hup. makin asik. Hop. Oh iya. Ambil nafas, sedot yang banyak. Alhamdulillah. Setengah jalan lagi, oh enggak. Yes. Tinggi banget. Ini kemana, Bu? Itu ya sama, kita ke sana. Puncak sana tuh lihat sana. Oke. Kalau di sana apa, Bu? Sana bukan puncak, paling puncak ini. Oh. Yuk. Tiketnya mau dibawa, dipakai itu. Dari sini sampai atas, saya berdiri. Dari sini sampai atas. Yo, pimpem. Bayarin sedikit. Iya. Oke, let's go. Yang berhenti kumpel, fokus di nafas. Dikit lagi Taira. Ayo Taira. Gila. Wonderful Indonesia. Thank you. Salam apa? Oke. Salam-salam. Lemesin dulu kakinya. Puncak Suroloyo. Ada Borobudur loh. Kalau kalian bisa lihat. Itu Empu. Itu Borobudur tuh guys. Itu. Itu? Kita. Itu. Jendol. Nah ini Borobudur nih. Kias, gimana nih Kias? Sini boleh nggak? Mie Jawa Kadin. Kencana. Bukan. Bukan Kencana. Mie Jawa Kencana Kadin. Bodoh amat. Dan appetizernya sate ayam. Pakai bumbu macan. Pakai bumbu macan. Karena nunggunya berapa lama Taira? 1 jam mie-nya. Karena rame banget tuh. Yang penting kita nyobain. Kenapa rame coba? Karena nggak sepi. Oke, kami akan nunggu 1 jam. Sambil nunggu 1 jam, kami akan puterin lagu-lagu Galabi video klipnya secara berurutan. Nanti begitu video klipnya habis, makanannya udah datang. Oh, ini kesederhanaan buat Ezra. Ini promosi nyambilan. Lebih tepatnya semua lagunya Mbak Galabi dan semua performanya Galabi akan kami putar. Wow, Banyak banget mau ngapain. buat apa ya? Kalau perlu, semua episode Siti Nurbaya akan kami putar demi menunggu bakmi Jawa ini matang. Sampai besok. Aneh banget, enggak. Kita nonton Netflix. Saya Raka dan di sini ada Danang. Enggak gitu. Enggak gitu. Kenapa di opening di tengah-tengah? Oke. Kami datang jam 8 kurang 13. Dan sekarang sudah jam 8.5 Mana? 9.45. Mie-nya baru datang. Mie-nya nyemek. Ini rumornya di belakang sana tungkunya cuma 4, masaknya masih pakai areng. Jadi memang kita harus nunggu sejam untuk mie ini. Jadi kalau mie ini tiba-tiba kejatuhan handphone, saya akan marah dengan diri saya sendiri. Coba ya, biar kayak vlogger food. Ya Galabi datang duluan mie gorengnya. Beruntung dia si Gimbob. Tadi appetizernya sate ya. Itu asik. Ya coba yuk.
Oke, saya malas ngerekam, jadi Galabi gimana perasaannya? Enak banget, nikmati aja yuk. Yuk. Oke, karena tidak semua harus dibagi ke sosial media. Saya mau makan dengan tenang. Selamat makan. Kompensasi, nunggu lama, terus tangannya segede gitu udah mulai ngepel-ngepel. Jadi daripada apa datanglah mie goreng. Tadi aku juga langsung bilang nggak apa begini mas. Terenak di hidup saya. Nah, udah cobain deh pokoknya enak deh. Gimana ngomongnya? Ya namanya juga enak. Akhirnya sampai di sini. Lihat semuanya. Di bawah mampu ngebut-ngebut. Bukannya Travel Smart, Traveloka ya? Terima kasih Traveloka dulu. Bagus banget ya. Ini tuh buku yang ngajak. Akhirnya lagi di mana? Lagi di Magelang. Lagi di Silancur. Silancur namanya Galabi. Masih Saya mau pindah gini nggak? Yahoo. Jadi akhirnya ini sampailah di apa namanya Kias? Silancur. Silancur. Cimori. Cimori. Ini ngapain di sini? Tapi kita konsepnya apa? Kayak ngopi-ngopi gitu aja ya? Cantik aja duduk. Duduk cantik. Duduk cantik. Kita di sini. Ini panggung gembira. Mau menampilkan Panggung gembira. Panggung riang gembira. pintu masa Itu pintu masa depan. Masuk langsung reinkarnasi kan?